Jadi singkat saya jelaskan bahwasanya nazara Abu Ja'farin Amirul Mukminin malikan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazara munazara yaitu adanya perdebatan ataupun diskusi, yang mana munazara ini diskusi yang sampai luar batas, di luar batas. Bahasanya debat sampai debat panas lah bahasanya ya, sampai temperatur sama-sama tinggi. Di antara Abu Ja'farin Amirul Mukminin, yaitu seseorang yang bernama Abu Ja'far. Beliau adalah seorang pemimpin, yaitu dengan malikan fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidina Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilakukan perdebatan ini di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debat di dalam masjidnya Rasulullah, yaitu masjid apa? Masjid Nabawi, yaitu dilakukan di Masjid Nabawi. Akhirnya faqala lahu Malikun, berkata Sayyidina Imam Malik kepada Amirul Mukminin ini, kepada siapa? Penguasa ini ya, bahasanya presiden ya. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin, la tarfa' sautaka fi masjid Rasulillah fi hadzal masjidi. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, jangan engkau tinggikan engkau punya suara fi hadzal masjid, di dalam masjid ini. Karena apa? Karena ini dilakukan di dalam masjid, bukan hanya sekadar masjid, akan tetapi masjid yang mana di dalam masjid tersebut terdapat jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Imam Malik berkata, fa innallaha ta'ala addaba qauman. Beliau mengatakan kepada Amirul Mukminin ini, kepada Abu Ja'far, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh tentang adab kepada salah satu kaum. Faqala, berkata siapa? Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik mengatakan kepada Amirul Mukminin, yaitu menjelaskan tentang salah satu ayat, yang mana beliau mengatakan di dalam ayat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi, al-ayat tsani, di ayat kedua surat Al-Hujurat ya, yang mana di dalam artinya, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan engkau angkat engkau punya suara, yaitu fawqa sautin nabi, melebihi suaranya dari suara Nabi, karena di situ terdapat di dalam masjid yaitu jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik memberikan nasihat kepada Abu Ja'far itu, yaitu Amirul Mukminin, presidennya. Kemudian wa madaha qauman faqala, dan adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang pujian kepada suatu kaum, yaitu innal ladzina yaghudzuna aswatuhum inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ayah Al-Hujuratus Tsalits. Dilanjutkan di ayat Al-Hujurat ketiga, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada salah satu kaum. Wa dzamma qauman, dan adapun Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan contoh kepada salah satu kaum yang yaitu yang merendahkan ya, yang merendahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, innal ladzina yunadunaka, al-ayah ila akhirih ya. Ini aja lanjutannya ayat ya, ntar lagi dijelaskan di poin kedua. Kemudian beliau mengatakan Imam Malik kepada Amirul Mukminin ini, wa in hurmatahu maitan ka hurmatihi hayyan. Wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Ja'far, sesungguhnya engkau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita kan ini posisinya Imam Malik ini ada di dalam masjid ya, Masjid Nabawi. Engkau ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sudah meninggal ya. Yaitu sama cara memuliakannya dengan kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat masa hidupnya. Jadi tidak ada bedanya, tetap kita memuliakan Nabi di masa kehidupannya. Nabi masih hidup ataupun masih Nabi sudah wafat, sama.
Tetap kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Imam Malik mengatakan seperti itu, fastakana laha Abu Ja'far, yaitu kemudian Abu Ja'far Amirul Mukminin ini tiba-tiba langsung terdiam. Ini dijelaskan murajiknya yaitu di dalam kitab Asy-Syifa. Kemudian beliau melanjutkan ya di dalam poin kedua, yaitu di mana dijelaskan tentang turunnya ayat ini. Ya dikisahkan ini merujuknya di Hasyiah As-Sawi ya. Hasyiah yaitu hasyiah dari Tafsir Jalalain insyaallah. Ini Tafsir Jalalain ya. Ini Hasyiah As-Sawi. Beliau karena di Sawi itu banyak kisah-kisah ya. Di sini diberikan kisah. Ruya annahu lamma nazalat hadhil ayah. Diriwayatkan yaitu sebelum turunnya ayat yang tadi itu ya, ayat yang mana Al-Hujurat yang kedua. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Al-Hujurat ini mengkisahkan tentang kenapa namanya Al-Hujurat. Itu mengambil dari kata bahasa Arab hujratun, yaitu kamar ya, bilik atau ruangan yang tertutup. Kenapa kok dinamakan itu? Karena diambil dari kisah bahwasanya di situ dikisahkan ada seseorang yang berbicara kepada Nabi dengan nada yang tinggi. Kok bisa dengan nada yang tinggi? Yaitu orang berbicara kepada Nabi di balik kamarnya. Gimana kalau orang berbicara kepada seseorang yang mana berbicaranya di dalam kamar? Yang dituju di luar, otomatis nada tinggi. Makanya dinamakan Al-Hujurat. Ya, jadi itu balaghahnya Al-Qur'an ya, bahasanya Al-Qur'an, istimewanya Al-Qur'an. Kemudian di sini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ya, di sini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, katakan la tarfa'u aswatakum, jangan engkau angkat suaramu fauqa sautin nabi, yaitu melebihi suara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kau samakan di saat engkau ngomong, di saat engkau bicara, jangan disamakan kau berbicara dengan Nabi, jangan disamakan kau berbicara dengan orang-orang seseorang yang lain, sepertemanan, setetanggaan, jangan disamakan. Ini ngomong dengan Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Maka kalau engkau tidak punya adab atau bicara melebihi suara Nabi, bahasanya adab ya. Ya, mengeraskan suara melebihi suara Nabi, ini masuk dalam kategori adab. Maka kalau orang masih tetap seperti itu, bagaimana kata Allah? Antahbata a'malukum, maka engkau akan sia-sia amalnya. Meskipun kau melakukan ibadah bagaimanapun, kau akan sia-sia. Wa antum la tashkurun. Kemudian dijelaskan di sini ada kisah tentang ayat ini. Pada suatu hari dikisahkan, qa'ada Tsabitun fi tariqi yabki. Ada salah satu seseorang yang bernama Tsabit, yaitu qa'ada. Qa'ada itu duduk ya, duduk. Tapi duduknya bukan seperti halnya duduk jalasa ya. Dalam kalimat jalasa orang yang duduk saja. Tapi kalau qa'ada ini orang yang duduk pas berdiri kemudian duduk lagi. Lah ini qa'ada ya. Qa'ada Tsabitun fi tariqi yabki, yaitu ada seseorang yang bernama Tsabit, di saat di jalan tiba-tiba dia terduduklah bahasanya ya, dari berdiri dia duduk. Ya beki, dalam keadaan nangis, famarra bihi Ibnu Adi, dan datanglah seseorang di antara para sahabatnya, yaitu temannya Tsabit ini, datang kepada Tsabit berkata, ma yubkika ya Tsabit, wahai Tsabit, apa yang kau sedihkan? Katanya Ibnu Adi. Qala, berkata Tsabit, hadhil ayah at-takhawwafu an takuna nazalat fiyya. Wahai Ibnu Adi, aku takut, at-takhawwafu, aku takut dengan turunnya ini ayat. Yang dijelaskan ayat apa? Ayat Al-Hujurat yang kedua tadi. Ya.
Ayat Al-Hujurat ayat kedua. Ayat ini aku takut wahai Ibnu Adi, aku takut dengan turunnya ayat ini, yaitu antakuna nazalat fiyya, yaitu turunnya ayat ini disebabkan karena aku. Ya, mukhatabnya takut karena Allah menurunkan ayat ini karena sebab aku, gitu lah. Nah, kemudian wa ana rafi'u sauti 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku ini mempunyai suara yang keras, mempunyai kebiasaan meninggikan suara. Bahkan aku sering berkata di saat bersama Rasulullah, yaitu suaranya lebih tinggi. Jadi aku takut Allah menurunkan ayat ini, takut ini ayat tertuju kepada aku. Katanya siapa? Katanya Thabit. Kemudian akhafu an yahbata amali wa an akuna min ahlin nar, aku takut amalku sia-sia dan aku menjadi orang ahlin nar, orang ahli neraka. Kemudian di saat tersebut, setelah itu famada asamun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergi atau melewati, ya, ini ketemu di jalan, ya, Sabit sedang di jalan, ya, duduk ketemu sama Ibnu Adi. Ibnu Adi ini namanya Asam, ya, Asamun, anak Asam Ibnu Adi ini, ya. Kemudian famada asamun ila Rasulillah, dan melewati siapa Asamun, yaitu Ibnu Adi, melewati Thabit dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghaliba Thabitan al-buka'u fa'ata imra'atahu Jamilah binta Abdillah bin Ubay bin Salul. Kemudian di saat siapa tadi? Ibnu Adi melewati dan pergi kepada Rasulullah, kemudian Thabit ini, ya, Thabit ini pergi juga, ya, pergi juga datang kepada imra'atahu, datang kepada istrinya, ya. Wa ghaliba Thabitan al-buka'u, dengan keadaan nangis, datang kepada istrinya Thabit ini dengan keadaan nangis, yang mana istrinya bernama Jamilah binta Abdillah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Yaitu orang mukminah, beliau mukmin, akan tapi beliau anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh kaum munafik, ya. Ini tokoh kaum munafik di Madinah, ya. Jadi ini ayat kan turun di Madinah, ya, turun di Madinah, di Madaniyah. Karena apa? Kalau kita telik bahwasanya di Madinah itu bukan kaum satu, bukan satu kaum, bukan Quraisy saja. Kalau di Mekah ya urusannya sama kaum Quraisy. Tapi kalau di Madinah ada Yahudi, ada Nasara di situ, ya. Jadi tertuju ke semuanya. Kemudian kepada istrinya Thabit, faqala laha, dan berkata siapa Thabit kepada istrinya, idza dakhaltu baita farshi fasuddi alayya ad-dabbah bimismar. Wahai istriku, di saat aku masuk ke dalam salah satu rumah ini, ya, jadi masuk ke dalam satu ruangan, bahasanya kayak gubuk, ya, kayak rumah gitu, ruangan. Kalau aku sudah masuk ke dalam rumah ini, fasuddi alayya ad-dabbah bimismar, kemudian tutuplah gubuk tersebut, pintu tersebut, pintu ruangan ini, ad-dabbah. Ad-dabbah itu anak tadi nyari, ya, atau ad-dabbah itu ternyata kunci dari kayu. Jadi kalau rumah dulu kan tidak ada gembok, ya. Jadi kayak pintu dua, ya, ibaratkan pintu dua gitu, ya. Jadi ada kayunya gini, ya, ada kayu yang malang gitu, ya. Ini namanya ad-dabbah, untuk mengunci, ya. Dan beliau mengatakan bimismar, dan paku, dan dipaku, sudah dikunci dengan kayu, pas dipaku, ibaratkan dipaten, wis. Ini dikunci dari luar loh bahasanya kan. Kalau aku sudah masuk, kuncian, ya, tutupan, tekor jobo dan pakuan, jadi dipaten. Ya. Kemudian fadarabathu bimismar, kemudian langsung dipaku dengan dipetil, ya, bahasanya dipetil, ya, dengan paku, ya, dengan paku mismar itu paku, ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya menyesali, dia ingin taubat, menyesali kepada Allah bahwasanya dia telah berbuat yang mana di saat dia berbicara kepada Rasulullah sering nada tinggi, dan dia di saat mendengar ayat turun takut dia itu terjadi sebagai
mukhatabnya ya, padahal bukan ke dia, tapi dia merasa gitu loh, karena dia merasa. Kemudian fa'ata Asamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang bernama Asamun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu khabarahu, dan mengabarkan tentang kejadian sahabatnya. Wahai Rasulullah, aku punya sahabat namanya Thabit. Ini dia tadi ketemu saya di jalan sedang nangis. Ya, karena apa? Kenapa kau nangis? Dia menangis karena dia itu menyesali karena dia memiliki suara yang tinggi dan pernah berkata di saat berbicara dengan engkau wahai Rasulullah, dia itu dengan menggunakan tinggi, menggunakan dengan nada tinggi, dan telah turun ayat menjelaskan tentang bahwasanya orang yang memiliki nada tinggi dan tidak mempunyai adab, nadanya lebih tinggi dari Rasulullah, dari Nabi, maka dia akan sia-sia amalnya. Dia menangisi, menyesali tentang kejadian tersebut, merasa kalau dia itu salah. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepada Aswam tadi, izhab, berangkatlah engkau, pergilah engkau wahai Aswam, fa'ad'uhu ilih, dan bawalah dia kepadaku. Panggilan celun pas kawan rini saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Asamun ilal makanil alladhi ra'ahu fihi falam yajidhu. Kemudian dia pergi kepada tempat yang tadi bertemu di tengah jalan tadi ya. Di saat dia datang ke tempat tadi dia ketemu, akhirnya dia tidak melihat, yaitu Sabit, yaitu tidak ketahui kok ndak ono wis ya, ndak ono. Akhirnya Asam yaitu pergi kepada faja'a ila ahlihi, dan pergi siapa Asam kepada keluarganya Sabit. Fawajadahu fi baitil farshi. Di saat ketemu keluarganya, mana Sabit, demam Sabit. Ndak ada Sabit di sini. Sabit ada di ini, ada ruangan ini, gubuk ini, dia ada di dalam di situ. Wah, kaget, ada di kamar bahasanya kamar apa ya, persembunyiannya ya, persembunyiannya. Faqala lahu, dan berkata siapa Aswam tadi kepada keluarganya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka, sampaikan salam kepada dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Dia dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang keluarganya kepada rumahnya itu tadi, wahai Sabit, istrinya ya, wahai suami, kau ini dipanggil sama Rasulullah. Di saat dipanggil ada panggilan dari Rasulullah. Kemudian kalau ada panggilan sama Rasulullah, ya wis, bukaan iksir ad-dabbah. Ya udah, hancurkanlah itu apa paku itu, kuncian tadi itu hancurkan katanya. Bukaan, soalnya dipaten sudah. Iya, sudah dipaten, bukan kunci cuman gini-gini aja, tapi sudah dikasih kayu, dipaku. Jadi suruh menghancurkan lagi. Akhirnya keluar siapa? Sama Sabit. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang kedua laki-laki tersebut, yaitu Aswam sama Sabit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah kepada Sabit tadi, ma yubkik, wahai Sabit, apa yang kau sedihkan, katanya. Kenapa engkau sedih wahai Sabit? Kemudian berkata siapa Sabit, faqala ana sayyitun wattakhawwafu an takuna hadhil ayah nazalat fiyya. Ya Rasulullah, aku ini memiliki suara yang tinggi dan aku seringkali berbicara itu dengan nada tinggi, dan bahkan aku pernah berbicara kepadamu yaitu sering menggunakan nada tinggi. Wattakhawwafu an takuna hadhil ayah nazalat fiyya, dan aku takut dengan turunnya ayat yang engkau turunkan itu, yang Allah turunkan kepadamu itu tentang ayat Al-Hujurat ayat kedua tadi. Aku takut ini menjadikan sebab, karena sebabku ya Rasulullah, aku takut, katanya. Kata siapa? Katanya Thabit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab Rasulullah, ya Thabit, amma tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Wahai Thabit, apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho di saat engkau hidup dalam keadaan hidup mulia, dan engkau dalam keadaan mati dalam keadaan syahid?
hidupnya mulia, matinya syahid, wa tadkhulul jannah, dan engkau masuk ke surga. Apakah engkau mau? Bahasanya anturidu, apa engkau mau? Engkau ini hidup mulia, mati syahid, masuk surga. Ini bahasanya nasi, ada sambelnya, ada ikannya sudah. Iya, lengkap sudah. Hidup mulia, mati syahid, masuk surga. Katanya Sabit, faqala raditu bi busrallah wa rasulih, aku ridha atas kabar dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Sabit mengatakan, la arfa'u sauti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abadan, maka aku tidak akan mengangkat suaraku menggunakan nada yang tinggi di saat aku berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadan, selamanya. Di saat dia mengatakan seperti itu, fa anzalallahu, kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, ayat ketiga tadi, yaitu tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang madahah, tentang madah, yaitu tentang pujian kepada salah satu kaum, yaitu beliau mengatakan innalladzina yaghuduna aswatahum ila akhirih, yang mana dijelaskan bahwasanya kalau orang itu tidak meninggikan suaranya atau dia merendahkan suaranya, memiliki adab di hadapan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu ganjaran yang besar. Itu di dalam ayat ini, yaitu mengatakan Sayyidina Anas bin Malik, ya, di saat setelah kematiannya siapa ini, Thabit tadi, qala Anas, beliau mengatakan, fakunna nanzuru ila rajulin min ahlil jannah tamshi baini yadaina, katanya, di saat aku melihat ada seseorang laki-laki yang jalan di antara kita ini, dan dia dari ahlil jannah. Siapa dia? Dialah Thabit, katanya. Itulah Thabit, katanya, orang yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia apa? Karena dia menyesali, ya, tentang adabnya kepada Rasulullah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, di saat kita pada zaman ini tidak menututi Rasulullah SAW, karena ini ayat menunjukkan tentang seseorang sahabat kepada Rasulullah, ya, kepada kaum, kepada Rasulullah. Terus gimana? Apakah berlaku untuk kita? Sedangkan kita tidak menututi, tidak bersama dengan zamannya Rasulullah. Terus ini ayat terus berlaku, yaitu kepada siapa? Rasulullah SAW ada keturunannya. Para keturunan-keturunannya inilah yang wajib kita lakukan, apresiasikan, yang kita contohkan, mencontoh sahabat kepada Rasulullah. Kita berakhlak kepada Rasulullah zaman dulu para sahabat, yaitu kita sekarang berakhlak kepada anak turunnya Rasulullah. Kita berakhlak kepada pewarisnya Rasulullah, yaitu kepada ulama. Ya, ini saja cuma meninggikan suara, amalnya semua sia-sia, dihapus oleh Allah. Apalagi kalau zaman sekarang ada keturunan Rasulullah, ada para ulama, yaitu pewaris Nabi Muhammad SAW, bukan hanya meninggikan suara di hadapannya, tapi dikriminalisasi, ya, dizalimi, bahkan dimasukkan penjara. Nggak tahu wes ini gimana nanti nasibnya orang tersebut di saat dia di akhirat, ya. Mereka enak saja dia jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin berapa 10 tahun, 20 tahun, sampai kapan? Anak turunannya 10 tahun, 20 tahun, sampai kapan? Ada masanya. Tapi kalau besok di akhirat, yang mana hari yang tidak ada batasannya, dia enak-enak saja di dunia, tapi besok, ya, yang mana azabnya Allah di akhirat satu harinya saja 1000 harinya di dunia. Seumpama kita, ya, ada seseorang yang diazab oleh Allah satu hari satu malam, 1000 hari saja, 1000 harinya di dunia. Itu. Jadi itu kesimpulannya, kita selalu gunakan itu adab kepada siapa? Kepada para ulama, pada para dzurriyyatur rasul,
yaitu yang mana beliau mengalir dari darah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kelanjutannya, saudara. Jadi dulu para sahabat yaitu dengan Rasulullah, ya sekarang kita ini bersama dengan pewarisnya, dengan keturunannya, yaitu dengan ulama, dengan para habaib. Itu ya diantaranya kesimpulannya. Jadi ini harus dijelaskan karena ini ada sambungannya poin pertama sama poin kedua. Nah, ini juga ada kesambungannya biar tidak putus. Nanti kalau putus salah paham nanti. Kalau di YouTube nanti pasti kanker nanti ini. Jadi dilanjutkan di poin ketiga. Ini tadi saya juga baca di sini dijelaskan di kitab Awariful Ma'arif. Ya, jadi juga dijelaskan di Jalalain, ya, di kitab Tafsir Jalalain juga menjelaskan ini. Jadi ruya annal Aqra min habis qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, dijelaskan di ayat tadi itu, ayat kedua, ayat ketiga Al-Hujurat itu, yaitu dikisahkan ada seseorang yang bernama Aqra, ya, bernama Aqra bin Habis, sahabat Nabi Aqra bin Habis. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, dan kemudian berkata Abu Bakrin. Jadi Aqra ini datang kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah waktu itu bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Aqra datang, kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, "Istamilhu ala qaumihi." Ya Rasulullah, ini Aqra nyaman ini Rasulullah, diutus untuk dakwah. Ya, di Jalalain tadi itu dijelaskan bahwasanya diperintahkan di negeri Yaman untuk berdakwah, mengislamkan, begini. Akhirnya di saat Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, faqala Umar. Satunya Sayyidina Umar mengatakan, "Tastamilhu ya Rasulullah." Ngapain ya Rasulullah menyuruh Aqra ini? Waduh, Aqra ini orangnya begini ya Rasulullah. Ini Abu Bakar kok nyuruh Aqra untuk berdakwah. Ini sedangkan begini katanya Sayyidina Umar. Sampai fatakallama indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai keduanya ini berdiskusi, ya, menjelaskan tentang Aqra ini. Bahkan sampai debat. Berdiskusi sampai debat. Hatta alat aswatuhuma, sampai dia itu meninggikan suaranya saking berdebatnya. Ini depan Rasulullah. Ini ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar debat masalah Aqra ini, masalah Aqra, sampai mengatakan faqala Abu Bakar li Umar, berkata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, ma'aratta illa khilafi. Wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, engkau ini tidak pernah, engkau ini sinkron bahasanya. Kau tidak pernah sinkron be aku. Mesti kau bedo, lah aku A, kamu B. Kalau aku B, kamu C. Kok kamu ini bedo terus dengan aku? Akhirnya waqala Umar ma'aradtu khilafak. Aku tidak bodoh. Sampai cekcok lah bahasanya, ya. Cekcok kemana-mana. Kemudian fa'anzalallahul ayah. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang mana ayat tadi Al-Hujurat ayat kedua, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan engkau angkat, engkau punya suara, kalian punya suara, yaitu melebihi suaranya Nabi Muhammad SAW. Intinya sampai ngomong debat suaranya tinggi. Di situ di samping ada Rasulullah SAW. Pas tadi dijelaskan itu ayat kedua, ayat ketiga, ya, sampai dijelaskan bahwasanya engkau di saat tidak punya adab kepada Rasulullah, engkau akan sia-sia semua amalnya. Amalmu akan terhapus semua. Dengan ayat tersebut, turun ayat tersebut, kemudian fakana Umar ba'da dzalik, di saat setelah tersebut Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu idza takallam indan nabi, di saat dia berbicara di hadapan Nabi, la yusma'u kalamuhu hatta yustafhama. Jadi di saat kejadian tersebut, ya, selesai kejadian tersebut, setelah turunnya ayat, ternyata ayat ini turun di saat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar cekcok tadi masalah Aqra itu. Hanya ayat ini turun. Ya, asbabun nuzulnya seperti itu. Setelah ayat ini turun, terus Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu di saat berbicara di hadapan Nabi, la yusma'u kalamuhu, tidak pernah terdengar suaranya, hatta yastafhamu, bahkan Rasulullah SAW sampai
meminta pemahaman. Coba ulangi lagi. Apa ya? Ya apa maksudnya kan ya apa? Sampai segitu. Saking apa? Saking rendahnya suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sebab seperti itu sampai suaranya tambah rendah, bahkan sampai tidak terdengar. Itu dia apa akhlak sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di kisahnya sahabat karena ruusina ya kana ala ruusina at-tuyur. Sahabat itu memiliki sifat di saat ngomong bersama Nabi, yaitu seperti halnya di atas kepalanya yaitu ada burung. Meneng, diam, anteng, khusyuk. Ini ciri-ciri sahabat. Ini diantara turunnya ayat Al-Hujurat itu di saat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar cekcok mempermasalahkan Akra tadi itu, sampai dia Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar nada tinggi, akhirnya turun ayat tersebut ya.